Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya persembahkan untuk performa tes UTS dengan dosen pengampu Dr. IR Sugeng Prayetno SH SH MM. Baiklah, kita mulai presentasi kali ini. Asal mula kegiatan perbankan Indonesia. Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan Tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan kini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika, dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya, baik di Asia, Afrika, maupun benua Amerika. Bila ditelusuri, sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Dalam perjalanan sejarah kerajaan Tempo dulu, mungkin penukaran uangnya dilakukan antar kerajaan, yang satu dengan kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran ini sekarang dikenal dengan nama pedagang valuta asing atau money changer. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang, atau yang disebut sekarang ini kegiatan simpanan. Berikutnya kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan peminjaman uang. Asal mula perbankan Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu, terdapat beberapa bank yang memegang peran penting di Hindia Belanda. Bank-bank yang ada itu antara lain The Japanese NV, The Postbank, The Algemeus Credit Bank, Nederland Handels. Di samping itu terdapat pula bank-bank milik orang Indonesia dan orang-orang asing seperti dari Tiongkok, Jepang, dan Eropa. Bank-bank tersebut antara lain: 1. Bank Nasional Indonesia, Bank Abuan Saudagar, NV Bank Bumi, The Charter Bank of India, The Yokohama Space Bank, The Matsui Bank, The Bank of China, dan yang terakhir adalah Batavia Bank. Bank-bank yang ada di zaman awal kemerdekaan antara lain: 1. Bank Negara Indonesia yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 yang sekarang dikenal dengan BNI 46. 2. Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari The Algemene Volks Credit Bank atau Sonmin Ginko. 3. Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur atau MAI tahun 1945 di Solo. Kemudian 4. Bank Indonesia di Palembang tahun 1946. 5. Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan. 6. Indonesia Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank Amerta. 7. NV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946. 8. Bank Dagang Indonesia NV di Samarinda tahun 1950, kemudian merger dengan Bank Pasifik. 9. Bank Timur NV di Semarang berganti nama menjadi Bank Gemari, kemudian merger dengan Bank Sentral Asia BCA tahun 1949. Sejarah kelembagaan Bank Indonesia. Sejarah kelembagaan Bank Indonesia dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 19 1953 tentang penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953. Dalam melakukan tugasnya, sebagian bank sentral Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Moneter, Direksi, dan Dewan Penasehat. Di tangan Dewan Moneter inilah kebijakan moneter ditetapkan meski tanggung jawabnya berada pada pemerintah setelah sempat dilebur ke dalam bank tunggal. Pada masa awal Orde Baru, landasan Bank Indonesia berubah melalui Undang-Undang Nomor 13 1968 tentang Bank Sentral, dan sekaligus membantu pemerintah dalam pembangunan dengan menjalankan kebijakan yang ditetapkan pemerintah dengan bantuan Dewan Moneter. Dengan demikian, Bank Indonesia tidak lagi dipimpin oleh Dewan Moneter. Setelah Orde Baru berlalu, Bank Indonesia dapat mencapai independensinya melalui UU Nomor 23 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian diubah dengan UU Nomor 3 2004. Sejak saat itu Bank Indonesia memiliki kedudukan khusus dalam struktur kenegaraan sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak-pihak lain. Pengertian perbankan atau bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7
tahun 1992 tentang perbankan pada bab 1 dan pasal 1 serta ayat 2. Dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kata bank berasal dari bahasa Italia banca atau uang. Rumusan mengenai pengertian bank yang lain juga kita temui dalam kamus istilah hukum Faulkner Andrew yang mengatakan bahwa bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Fungsi utama dari bank adalah menyediakan jasa menyangkut penyimpanan nilai dan perluasan kredit. Evolusi bank berawal dari awal tulisan dan berlanjut sampai sekarang, di mana bank sebagai institusi keuangan yang menyediakan jasa keuangan. Sekarang ini bank dalam institusi yang memegang lisensi bank. Lisensi bank diberikan oleh otoriter supervisi keuangan dan memberikan hak untuk melakukan jasa perbankan dasar, seperti menerima tabungan dan memberikan pinjaman. Biasanya bank menghasilkan untung dari biaya transaksi atas jasa yang diberikan dan bunga dari pinjaman. Perusahaan merupakan kombinasi dan berbagai sumber daya ekonomi, resource, seperti alam, tenaga kerja, modal, dan manajemen. Managerial skill dalam memproduksi barang dan jasa untuk mencapai tujuan tertentu. Berbagai tujuan perusahaan antara lain untuk memperoleh keuntungan maksimal, memenuhi kebutuhan masyarakat, menciptakan kesempatan kerja, dan beberapa ahli manajemen keuangan mengemukakan tujuan perusahaan adalah untuk memaksimumkan nilai perusahaan atau memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Secara umum perusahaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama perusahaan keuangan financial enterprise dan kedua perusahaan bukan keuangan non-financial enterprise. Perusahaan bukan keuangan merupakan perusahaan manufaktur yang menghasilkan produk berupa barang misalnya mobil, baja, komputer, atau perusahaan yang menyediakan jasa-jasa non-keuangan misalnya transportasi dan pembuatan program komputer. Sedangkan perusahaan keuangan mempunyai lebih dikenal dengan istilah lembaga keuangan atau financial institution, yaitu perusahaan yang menyediakan jasa-jasa yang berkaitan dengan keuangan. 1. Transformasi atau pemindahan aset keuangan melalui pasar. 2. Perdagangan aset keuangan atas nama pelanggan. 3. Perdagangan aset keuangan untuk kepentingan perusahaan sendiri. Pelayanan jasa yang dilakukan oleh perusahaan efek dealer untuk membeli dan menjual sekuritas untuk kepentingan perusahaan sendiri. 4. Membantu pembuatan aset keuangan untuk pelanggan dan menjual aset keuangan tersebut kepada pelaku pasar lainnya. 5. Menyediakan konsultasi investasi kepada pelaku pasar yang lain. 6. Mengelola portofolio para pelaku pasar lain. Lembaga keuangan financial institution dapat definisikan sebagai suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan atau financial asset maupun tagihan-tagihan claims yang dapat berupa saham, stocks, obligasi, bonds, dan pinjaman loans daripada berupa aktiva real misalnya bangunan, perlengkapan atau equipment dan bahan baku. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan yang dimaksud lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat. Lembaga keuangan menyalurkan kredit kepada nasabah atau menginvestasikan dananya dalam surat berharga di pasar keuangan atau financial market. Lembaga keuangan juga menawarkan bermacam-macam jasa keuangan mulai dari perlindungan asuransi, menjual program pensiun, sampai dengan penyimpanan barang-barang berharga dan penyediaan suatu mekanisme untuk pembayaran dana dan transfer dana. Jasa dan fungsi perbankan. Dalam dunia keuangan, bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, di mana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Bentuk umum dari lembaga keuangan ini adalah termasuk perbankan, building society, credit union, pialang saham, aset manajemen, modal ventura, koperasi, asuransi, dan pensiun, penggadaian, dan bisnis serupa. Di Indonesia, lembaga keuangan ini dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, pegadaian, perusahaan, sekuritas, lembaga, pembiayaan, dan lain-lain.
Menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar uang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, di mana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan, sehingga resiko dari para investor ini beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan. Ini adalah merupakan tujuan utama dari lembaga penyimpan dana untuk menghasilkan pendapatan. Publik sudah mengenal jasa perbankan sebagai tempat untuk mempertemukan mereka yang surplus finansial dan defisit finansial. Namun sebenarnya ada banyak jasa lain yang diberikan oleh bank yang belum diketahui oleh publik. Jasa perbankan lainnya antara lain meliputi jasa pemindahan uang atau transfer, jasa penagihan atau inkaso, jasa clearing, jasa penjualan mata uang asing atau palas, jasa safe deposit box, traveler's checks, bank cards, bank draft. Dari jasa perbankan di atas, maka ada beberapa jenis jasa perbankan yang perlu dijelaskan agar ada kejelasan yang lebih dalam, yaitu jasa clearing. Clearing adalah tata cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat berharga. Kemudian jasa safe deposit box. Jasa safe deposit box merupakan suatu jasa yang diberikan oleh suatu lembaga perbankan untuk menyimpan suatu benda atau barang-barang yang dianggap berharga, di mana ukuran kotak yang disediakan adalah kecil, sedang, dan besar. Kemudian traveler's check. Traveler's checks atau cek bepergian adalah alat pembayaran semacam cek, diciptakan untuk orang bepergian dan dapat diuangkan pada kantor-kantor bank yang mengeluarkannya atau pada pihak-pihak yang ditunjuk. Cek bepergian dikeluarkan dalam pecahan tertentu. Kemudian ada bank draft. Bank draft atau wesel bank adalah cek yang ditarik oleh suatu bank atas dananya yang disimpan pada bank lain. Kemudian letter of credit. Letter of credit merupakan salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang ekspor impor, termasuk barang dalam negeri, antar pulau. Kegunaan letter of credit adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli atau importir maupun penjual eksportir dalam transaksi dagangnya. Kemudian the prudential principle of banking. Salah satu fungsi dari perbankan adalah menjadi lembaga yang menjembatani mereka yang surplus dana dengan pihak yang defisit. Mereka yang surplus menempatkan dana dalam bentuk seperti 1 deposito, 2 tabungan, 3 obligasi, 4 saham, dan lain-lainnya. Pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan menurut Dahlan Slamet 1995 adalah suatu badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan, financial asset, atau tagihan-tagihan klaim, misalnya saham, obligasi, dibandingkan aset real, misalnya gedung, peralatan, dan bahan baku. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 tahun 1990 tentang lembaga keuangan diberi batasan sebagai semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Pentingnya kesehatan lembaga keuangan yang sehat mempunyai beberapa alasan, antara lain keunikan karakteristik perbankan yang rentan terhadap serbuan masyarakat. 2. Penyebaran kerugian di antara bank-bank sangat cepat melalui contagion effect sehingga berpotensi menimbulkan sistem problem. 3. Proses penyelesaian bank-bank bermasalah membutuhkan dana dalam jumlah yang tidak sedikit. 4. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sebagai lembaga intermediasi akan menimbulkan tekanan-tekanan dalam sektor perbankan atau financial distress. 5. Ketidakstabilan sektor keuangan akan berdampak pada kondisi makroekonomi, khususnya dikaitkan dengan tidak efektifnya transmisi kebijakan moneter. Jasa keuangan. Jasa keuangan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk jasa yang disediakan oleh industri keuangan. Jasa keuangan juga digunakan untuk menunjuk pada organisasi yang menangani pengelolaan dana bank investasi, perusahaan asuransi, perusahaan kartu kredit, perusahaan pembiayaan konsumen, dan sekuritas adalah contoh-contoh perusahaan dalam industri ini yang menyediakan berbagai jasa yang terkait dengan uang dan investasi. Jasa keuangan adalah industri dengan pendapatan terbesar di dunia lembaga keuangan sebagai badan
yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan mempunyai peranan. Sebagai berikut, pengalihan aset, kemudian likuiditas, kemudian alokasi pendapatan, kemudian sebagai transaksi. Pengalihan aset atau asset transfer. Lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk janji untuk membayar atau dapat diartikan sebagai pinjaman kepada pihak lain dengan jangka waktu yang diatur sesuai dengan kebutuhan peminjam. Likuiditas atau liquidity. Likuiditas berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Beberapa sekuritas sekunder dibeli sektor usaha dan rumah tangga terutama dimaksudkan untuk tujuan likuiditas. Sekuritas sekunder seperti tabungan deposito, sertifikat deposito yang diterbitkan bank umum memberikan tingkat keamanan dan likuiditas yang tinggi di samping tambahan pendapatan. Kemudian realokasi pendapatan, income reallocation. Dalam kenyataannya di masyarakat banyak individu memiliki penghasilan yang memadai dan transaksi sekuritas sekunder yang diterbitkan oleh lembaga intermediasi keuangan, misalnya rekening giro, tabungan deposito dan sebagainya, merupakan bagian dari sistem pembayaran. Produk-produk tabungan tersebut dibeli oleh rumah tangga dan unit usaha untuk mempermudah mereka melakukan penukaran barang dan jasa. Jenis perbankan dan perbedaan fungsinya. Jika kita melihat Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, maka jenis bank itu ada banyak sekali jenisnya. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 98, maka jenis perbankan terdiri dari 1 bank umum, 2 bank pengkreditan rakyat. Dengan kata lain, beberapa bank yang dahulunya ada banyak jenisnya tersebut melebur kepada 2 bentuk bank tersebut, bank pengkreditan rakyat. Pemahaman dan penafsiran tentang Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 93, Pasal 13 yang selanjutnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, di mana Pasal 13 isinya adalah usaha Bank Pengkreditan Rakyat meliputi 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 2. Memberikan kredit. 3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dan yang terakhir, 4. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikasi Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Demikianlah presentasi saya kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf bila ada kata kekurangan dan hilaf dari penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.